kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan baik dan sehat ya. Kembali lagi bersama saya Mirda Haliana dalam mata kuliah Bahasa Indonesia pertemuan yang ke-7. Pada pertemuan kali ini kita akan bersama-sama belajar mengenai ringkasan dan abstrak. Pada pertemuan yang minggu lalu kita sudah belajar mengenai karangan ya, karangan. Lalu kita pertemuan kali ini akan membahas tentang ringkasan dan abstrak yang akan dibutuhkan pada karangan-karangan ilmiah. Kita masuk ke ringkasan dulu. Ringkasan dapat diartikan sebagai suatu hasil merangkum atau meringkas suatu tulisan atau pembicaraan menjadi suatu uraian yang lebih singkat dengan perbandingan secara proporsional antara bagian yang diringkas dengan ringkasannya. Mulai Juhani tahun 2001. Lalu ada pendapat yang kedua, ringkasan merupakan penyajian singkat dari suatu karangan asli, tetapi dengan tetap mempertahankan urutan isi dan sudut pandang pengarang asli, sedangkan perbandingan bagian atau bab dari karangan tetap dipertahankan. Selanjutnya, ringkasan dapat pula diartikan sebagai hasil merangkai atau menyatukan pokok-pokok pembicaraan atau tulisan yang terpencar dalam bentuk pokok-pokoknya saja. Nah, ringkasan itu ringkas, jadi singkat, pendek, terus lebih pendek daripada karangan aslinya. Untuk sampai pada ringkasan yang baik, ya, cara yang dapat dilakukan oleh penulis adalah menghilangkan segala macam hiasan ya dalam teks yang akan diringkas. Yang dimaksud dengan hiasan di sini dapat berupa ilustrasi atau contoh, keindahan gaya bahasa, lalu penjelasan yang terlalu terperinci gitu. Jadi ketika kita meringkas, kita harus menghilangkan 3 bagian ini. Ya. Jadi ilustrasi atau contoh, nah contoh ini tidak diperlukan dalam sebuah ringkasan. Apalagi keindahan gaya bahasa ya, tidak diperlukan. Hanya inti-intinya saja. Lalu tujuan membuat ringkasan adalah memahami dan mengetahui isi sebuah buku atau karangan. Latihan membuat ringkasan atas sebuah artikel atau sebuah karya sangat berguna untuk yang pertama, mengembangkan ekspresi serta penghematan kata. Yang kedua, mengembangkan daya kreasi dan konsentrasi. Yang ketiga, mempertajam kemungkinan pemahaman karya asli. Yang keempat, mengembangkan keterampilan untuk mengadakan reproduksi. Ya. Karena membuat ringkasan itu, kita harus membaca sebuah teks berulang-ulang ya. Jadi ini bisa menjadi salah satu cara kita untuk lebih memperdalam pemahaman terhadap karya tersebut. Membuat ringkasan. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk kita dalam membuat ringkasan. Yang pertama adalah membaca naskah asli. Kegiatan ini harus dilakukan beberapa kali untuk mengetahui kesan umum dan maksud pengarang serta sudut pandangnya. Jadi kalau kita mau meringkas, kita nggak bisa nih baca cuma sekali langsung paham atau langsung meringkas. Gitu. Ada baiknya kita lakukan beberapa kali biar tahu maksud dari penulis ini apa. Lalu setelah membaca naskah asli, kita mencatat gagasan utama. Sudah kita pelajari ya di pertemuan yang lalu. Gagasan utama, pokok pikiran atau kalimat utama. Pencatatan dilakukan dengan 2 tujuan. Yang pertama untuk pengamanan, agar memudahkan penulis pada waktu meneliti kembali apakah pokok-pokok yang dicatat itu penting atau tidak. Ya. Yang kedua, untuk menjadi dasar bagi pengolahan selanjutnya. Lalu langkah yang ketiga, mengadakan reproduksi. Mengadakan reproduksi ini menyusun kembali, ya reproduksi berarti kan kembali, re itu artinya kembali, produksi berarti membuat, jadi membuat kembali suatu karangan singkat berdasarkan gagasan-gagasan utama sebagaimana yang dicatat dalam langkah kedua.
Jadi kita dalam membuat karangan itu dari gagasan utama yang sudah kita tandai nih dari setiap paragraf yang kita baca. Selanjutnya, selesai dari ringkasan, kita masuk ke abstrak. Gitu ya. Mungkin ada dari teman-teman yang sudah tahu abstrak itu apa ya, ada juga yang belum. Yang belum, mari kita cari tahu. Menurut American National Standards Institute tahun 1979, definisi abstrak adalah representasi dari isi dokumen yang singkat dan tepat. Abstrak merupakan bentuk ringkas dari isi suatu dokumen yang terdiri atas bagian-bagian penting dari suatu tulisan dan mendeskripsikan isi dan cakupan dari tulisan. Ya, jadi abstrak dan ringkasan ini sama-sama isian singkat ya, isian singkat maksudnya uh, sing, ringkasan lah ya, ringkasan dari dokumen. Dua konsep utama dalam membuat abstrak. Yang pertama harus singkat dan padat, yang kedua sangat penting. Jadi yang kita tulis dalam abstrak adalah hal-hal yang sangat penting gitu ya. Tidak boleh yang tidak penting kita tulis. Selanjutnya kita masuk ke fungsi dari abstrak atau kegunaannya. Yang pertama, untuk memudahkan para pembaca untuk mendapatkan informasi terbaru tentang suatu bidang yang diminati tanpa harus membaca seluruh isi dokumen ya. Jadi abstrak ini sangat terpakai ya untuk karya-karya ilmiah gitu, untuk makalah, skripsi, tesis dan disertasi gitu ya. Jadi seseorang nih misalnya ada orang yang mau mencari referensi dari skripsi kita. Tidak perlu membaca keseluruhan isi skripsi, cukup membaca abstraknya saja. Apakah karya kita ini cocok dengan referensi yang dia cari atau tidak. Lalu menghemat waktu pembaca gitu ya. Jadi ketika cocok, apakah dia memutuskan untuk melanjutkan baca atau tidak. Jadi menghemat waktu pembaca. Yang ketiga, menghindari terjadi duplikasi tulisan. Duplikasi itu penggandaan tulisan gitu ya. Terjadi ya, selanjutnya setelah fungsi adalah isi dari abstrak. Isi dari abstrak sendiri itu nanti ada latar belakang sebenarnya ya, dalam tujuan itu ada latar belakang. Lalu cakupan, hal apa yang mau kita bahas, metode, hasil, dan rekomendasi atau saran. Nanti isi dari abstrak ini akan kita cari tahu di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya adalah jenis-jenis abstrak. Abstrak yang pertama adalah informatif. Abstrak ini berisi latar belakang, poin utama, metode hasil, kesimpulan, serta saran untuk riset berikutnya. Abstrak ini maksimal berisi 250 kata. Nah, abstrak ini yang biasanya dijadikan sebagai abstrak di skripsi, abstrak informatif. Lalu yang kedua, abstrak deskriptif. Pembeda antara abstrak deskriptif dan informatif terletak di jumlah kata dan hal-hal yang dimasukkan ke dalam abstrak. Jadi deskriptif ini sebenarnya ini hanya 100 kata ya bolehnya ya. Jadi lebih sedikit daripada abstrak informatif. Jadi kan isinya, jadi yang membedakan adalah jumlah kata dan isinya. Karena jumlah kata dibatasi hanya 100, otomatis isinya juga lebih singkat dan tidak selengkap informatif. Selanjutnya, abstrak kritis. Abstrak ini dibuat untuk memberikan analisis gambaran umum serta hasil riset. Jenis ini juga dapat memasukkan data dari luar untuk dijadikan pembanding. Abstrak ini cenderung lebih panjang dengan jumlah kata 400 sampai 500 kata. Ini lebih panjang daripada abstrak informatif ya. Selanjutnya menulis abstrak. Kalau tadi di awal kita menemukan langkah-langkah menulis ringkasan, sekarang kita akan menelaah langkah-langkah menulis abstrak. Yang pertama adalah latar belakang. Adanya latar belakang ini membantu mencari solusi untuk menyelesaikan masalah penelitian yang dilakukan. Jadi
latar belakang ini kenapa sih penelitian ini dilakukan, berdasarkan apa, apa yang menyebabkan penelitian ini dilakukan. Lalu metode. Metode ini untuk mengetahui bagaimana cara dan langkah yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi. Yang ketiga, hasil penelitian tentunya ya. Jadi abstrak ini kita tulis setelah penelitian kita atau karangan kita selesai. Hasil penelitiannya secara singkat bagaimana. Lalu kesimpulan dari hasil penelitian kita. Lalu berikan kata kunci. Kata kunci ini berguna untuk memudahkan pencarian secara online. Karena sekarang sudah zaman digital ya. Jadi apa-apa serba online. Kalau karya ilmiah kita juga biasanya diupload di media sosial atau di laman-laman universitas yang kita tempuh pendidikannya di situ. Ini sangat penting abstrak ini untuk membantu pembaca menemukan tulisan yang dia inginkan. Ya, itu tadi penjelasan mengenai ringkasan dan abstrak ya. Semoga penjelasan dari saya bisa dipahami dan mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam penulisan dan penyampaian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.